Diskusi kebangsaan adalah rapat pleno terakhir dari Rakernas 4 IKA Lemhanas yang diselenggarakan tanggal 20 Januari 2024 di Jakarta. Diskusi kebangsaan dengan tema Demokrasi Sehat Negara Kuat adalah untuk menyatukan sikap IKA Lemhanas dalam menghadapi kondisi bangsa saat ini agar demokrasi yang diperjuangkan sejak tahun 1998 lahirnya reformasi yang ditandai dengan demokrasi. Alhamdulillah, diskusi kebangsaan kita yang kita rancang pada sore hari ini dikandung maksud agar seluruh teman-teman pengurus IKAL di daerah maupun yang di angkatan dan seluruh unit-unit yang terkait dengan kita itu mempunyai persepsi yang sama, mempunyai pandangan yang sama, paling tidak terlalu kontroversial antar kita. Jadi kita ingin sedikit lihat arahan atau kisi-kisi IKAL menghadapi kondisi bangsa saat ini. Kita semua tahu bahwa kondisi politik itu menayangkan menu, pilihan. Banyak sekali yang kemudian kita hadapi bagaimana menghadapi pilihan yang terbaik. Saya persilakan yang pertama mungkin kepada Pak Mus dengan 7 menit. Kalau dapat IKAL kita ini kita beri nama sebagai aset strategis bangsa. IKAL Lemhanas aset strategis bangsa. Saya melihat sikap kita memposisikan kita sebagai aset strategi bangsa belum optimal. Selama ini kita masih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internal IKAL. Ada kegiatan yang bersifat eksternal untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, cuma dalam pandangan saya masih jauh dari optimal. Oleh karenanya, ke depan saya menghendaki peran-peran ini harus lebih kita tingkatkan. Apa yang misalnya kita lakukan? Untuk tingkat global, kita harus berani menyikapi perkembangan global. Kan kita Pancagatra, ada Astagatra, semua itu ada bagian-bagian semua yang sudah tahu semua kita, harus berdasarkan itu semua kita berani bersikap dan menyampaikan sikap. Misalnya, sekarang Menteri Luar Negeri kita aktif sekali dalam menyikapi perang Israel dengan Palestina. Kita bisa menyikapi sebagai negara non-alignment dalam mendorong pemerintah. Begitu juga dengan hal-hal lain disebut Laut Cina Selatan misalnya. Kita harus bisa menyikapi. Karena pemikir-pemikir kita yang berkaliber banyak sekali. Tinggal ini kita menggali, memuarakan pemikiran-pemikiran strategis tersebut. Begitu juga di lingkup lokal. Saya merasa kita belum optimal. Sudah ada yang kita lakukan, tapi belum optimal. Misalnya, kalau kita melihat tatanan kenegaraan kita sekarang ada yang perlu diperbaiki. Kita harus berani menyurati kepada stakeholder tertentu, kalau perlu kita beraudiensi. Misalnya kita lihat tatanan lembaga negara. Menurut kita GBHN masih diperlukan. Tidak usah ragu-ragu, kembali kepada GBHN sepanjang memang itu bagus. Begitu juga tatanan lembaga. Sekarang ini semua namanya lembaga negara. Padahal harusnya ada lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, baru lembaga negara. Masa sekarang yang namanya LPPI saja misalnya, atau lembaga LIPI. Masa LIPI sama dengan MPR? Itu sama-sama lembaga negara. Menurut saya reformasi kita waktu itu kebablasan. Kalau sudah tenang, mari kita usulkan tata kembali. Begitu ya. Begitu juga hal-hal kecil, misalnya masalah sebutan presiden, wakil presiden. Saya pernah mengatakan, misalnya disebut wakil presiden Yusuf Kala, periode sekian, dan periode sekian. Perlu berlebih-lebihan. Kita bisa mengusulkan kepada presiden, kenapa itu tidak disederhanakan saja. Wakil presiden Yusuf Kala, presiden Megawati, bukan presiden RI.
Dan itu meniru apa yang bagusnya di negara-negara barat. Saya kira hal-hal seperti itu bisa kita suarakan karena kita adalah punya standing, punya level sebagai lembaga strategis nasional. Selanjutnya kita dengarkan Pak Togar Sianipar dengan versi yang lain, gaya yang lain, konten yang lain, dan memang beda. Mantap. Topiknya adalah memang Rakernas hari ini kita siapkan untuk bagaimana kita menyikapi pemilu yang tanggal 14 Februari nanti akan kita laksanakan. Bagaimana menyikapi, bagaimana IKAL menyampaikan pesan dan kesannya. Bagaimana IKAL mengajak, itu kira-kira isinya. Jadi saya sudah agak siapkan di sini, mudah-mudahan tidak salah. Indonesia adalah negara besar. Betul ya? Besar karena geografi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Demografi juga besar, berupa etnis, ribuan etnis, ragam keyakinan, ragam bahasa, ragam adat istiadat, dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Ini kita sepakat dulu. Jangan ada satu orang pun di antara kita anggota IKAL yang menganggap Indonesia itu negara kerdil. Negara yang terbelakang, negara yang bisa direndah-rendahkan, apalagi oleh kita sendiri. Ini penting bagi kita untuk digarisbawahi. Jadi kita mesti tahu dan sadar bahwa negara Indonesia negara besar. Aspirasi politiknya, masing-masing anggota diharapkan arif dalam menyikapi keadaan yang sekarang sedang berkembang. Diharapkan tidak satu pun di antara kita yang menjadi buzzer. Tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax. Tidak ikut-ikutan menyebarkan rasa kebencian. Tetapi tetaplah menjadi patriot dan negarawan dimanapun Anda berada, kita berada. Satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah partisipasi warga bangsa sebagai voters di dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Masing-masing anggota IKAL diharapkan harus berusaha untuk mengajak segenap warga di lingkungannya masing-masing. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, agar menggunakan hak politiknya dengan baik. Jangan menjadi golput. Bahaya nih. Ini artinya dengan gonjang-ganjing sekarang ini mungkin aja orang menjadi ragu-ragu, menjadi tidak tertarik, menjadi apatis. Ini menjadi kewajiban tanggung jawab kita untuk menyadarkan mereka, memberi pengertian kepada mereka. Apatis karena timbulnya ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, maupun karena adanya ketidakpercayaan terhadap paslon-paslon yang sedang berkontestasi. Warga bangsa harus dicerdaskan bahwa keikutsertaannya dalam pemilu tidak hanya sekedar ikut serta secara fisik, tetapi lebih daripada itu adalah keikutsertaan secara ideologis, yaitu bahwa suaranya ikut menentukan perjalanan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kita dengarkan bagaimana konteks demokrasi sehat negara kuat, ya kan? Kalau kita tadi pinjam sedikit aja dari Pak Dewan Penasehat kita bahwa demokrasi itu adalah sirkulasi kepemimpinan. Mari kita dengarkan apa kata Pak Jenderal kita yang satu ini. Terima kasih. Giliran saya untuk menyampaikan atau mengelaborasi atau mengurai subtema yang kita usung pada hari ini. Subtema kita adalah demokrasi sehat negara kuat. Bahwa sejak dari awal dulu kita merus-merusan tema ini, bahwa tema itu dikandung harapan bahwa apabila kita menghadapi negara kuat, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya demokrasi yang sehat. Bahwa demokrasi sehat itu adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dijalankan sesuai ketentuan yang dibuat secara demokratis pula, dan dijalankan pula secara konsisten. Singkat kata, demokrasi sehat adalah demokrasi yang tidak hanya dilaksanakan secara prosedural, tetapi juga dilaksanakan secara substansial. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan kami untuk menyampaikan
kurang lebih praktek demokrasi antara harapan dan kenyataan. Bagaimana gambaran praktek, saya ulangi lagi, praktek demokrasi sekarang ini, saya ingin mencoba untuk mengurai satu, bahwa kita sudah bersepakat bahwa Pancasila digunakan sebagai common platform kehidupan berdemokrasi dan juga common platform dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi ada suatu kenyataan Bapak Ibu sekalian bahwa masih ada kesenjangan, ketimpangan yang bisa kita lihat dari Gini rasio kita yang pada hari ini 0,388. Artinya 0,388 itu masih jauh dari angka 0. Dengan demikian masih ada ketimpangan ini, maka masih banyak masyarakat yang merasa ada rasa ketidakadilan, dan juga ada masyarakat yang masih berkutat kepada masalah perut. Sehingga harapan kita untuk melaksanakan demokrasi sebagaimana yang kita impikan ini, kita harus masih memerlukan ikhtiar yang kuat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya pemilu kita ini sudah berlangsung berkali-kali. Artinya pemilu sudah dilaksanakan secara reguler. Namun demikian setiap kita menghadapi pemilu, sebagaimana yang disampaikan Pak Togar tadi, kita menghadapi berita-berita bohong atau hoax, yang berita-berita bohong itu sering bersinggungan dengan masalah SARA. Untuk apa? Semuanya itu tidak lain adalah untuk elektoral dan kemenangan. Nah, kondisi ini menggambarkan bahwa adanya hoax dan juga mungkin masyarakat yang terbawa, itu menggambarkan suatu kondisi bahwa memang masih banyak masyarakat yang belum berpikir rasional. Dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu hanya sekedar untuk elektoral dan kemenangan. Memang pemilu itu untuk menang, tapi kalau kita ingin sehat, ya jangan hanya menang dong, kan begitu, Pak. Nah, ini yang kami kira demokrasi kita ini belum disebut dengan bagas waras lah gitu ya, gitu. Masih katakannya belum sehat. Selanjutnya mungkin saya lihat yang di sebelah kanan kita, Pak Dadan, dalam perspektif yang lain, Pak. Tetap demokrasi sehat, negara kuat. Salah satunya oleh KPU dan Bawaslu yang menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia. Ada kasus yang kita harus cermati yang baru saja tahun lalu, Maret tahun 2023 di Nigeria. Di sana mereka melaksanakan pilpres, ada 3 calon, lalu yang menang 1 digugat oleh 2 calon lainnya, di mana apa yang terjadi, stabilitas keamanan terganggu, investasi turun, reaksi pasar juga negatif, dan apa yang terjadi, mata uang Naira atau mata uang Nigeria itu turun 40%. Ya, value-nya itu turun 40%. Nah, satu hal yang perlu kita cermati, situasi kondisi ekonomi saat ini, pada saat kita berkumpul sekarang di forum ekonomi dunia di Davos, mereka sedang mengadakan pertemuan. Para pimpinan dunia termasuk para pelaku pasar semua berkumpul. Dari hasil yang didapatkan dari Davos yang masih berlangsung ini, mereka lihat bahwa prediksi yang disampaikan oleh Bank Dunia bahwa ekonomi dunia itu akan turun menjadi 2,4, mungkin 2%. Karena adanya geopolitik dan yang terjadi baik di Eropa, di Ukraina, baik di Palestina dan Israel, dan juga yang terbaru adalah di Red Sea atau di Laut Merah, di mana mempengaruhi bukan saja supply chain, tapi juga mempengaruhi perjalanan barang yang memang seharusnya bisa sampai 2 minggu, sekarang ditambah sampai 12 hari lagi, dan harga per kontainer naik jadi 1.300. Nambahnya $1.300 per kontainer. Jadi hal semacam ini, dan kita perlu bersyukur memiliki negara yang namanya Indonesia. Ya. Dan hal itu terjadi
Kalau tadi Pak Sekjen sampaikan bahwa ada yang menyampaikan bahwa untuk jadi caleg ada biayanya dan sebagainya. Bersyukur bahwa paslon kita, pasangan calon-calon yang ada itu tidak mendapatkan dana dari yang dialami oleh negara tersebut. Negara tersebut presidennya jadi dikarenakan dia dibiayai oleh bandar narkoba atau narkos. Jadi apa yang terjadi? Semua kebijakan pasti akan mendukung para narkos tersebut dan para kriminal. Dan kita sangat bersyukur memiliki negara yang namanya Indonesia, tadi Pak Toga sampaikan, Pak Mustafa sampaikan, negara yang subur makmur, memiliki lokasi yang strategis sebagai di geopolitiknya seperti itu, geoenerginya seperti itu, yang kita cukup harus kita banggakan. Nah, tugas kita sebagai IKAL harus meredam adanya suatu gerakan menghasut, apalagi dengan hoax tadi, buzzer, untuk akar rumput. Ya, jadi kita harus sebagai IKAL, anggota IKAL, pengurus IKAL, baik di daerah maupun angkatan, juga IKAPNAS, P3DA, dan juga di DPP, harus bisa meredam seluruh isu-isu ataupun hoax yang memang sengaja dibuat agar kita ini pecah belah, supaya kita ini memiliki situasi keamanan yang sangat mengkhawatirkan. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan kita sebagai IKAL kepada, dan kita tunjukkan bahwa kita itu adalah IKAL yang dapat membantu meredam semua situasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah kita di penghujung. Jadi ada 2 items yang kita lontarkan atau kita temukan pada sore hari dan melalui diskusi ini. Yang pertama, internal kita yang tadi ditekankan betul oleh PLT Pak Mustafa adalah bahwa kembalikan marwah IKAL Lemhanas sebagai top of the top-nya kawah candra di muka bagi seluruh calon pemimpin bangsa. Kita harus menuju ke sana. Jadi prestisius, kebanggaan, menjadi tidak ada lagi di atas Lemhanas itu di dalam pendidikan, pelatihan, dan seterusnya, maka itu harus kita kembalikan. Kembali ke marwah Lemhanas itu sendiri. Itu kita sepakati, dan insya Allah ke depan kita akan titipkan sisa-sisa waktu yang ada nih untuk melakukan lobby-lobby intensif kepada siapapun yang akan menjadi penyelenggara negara, wabil khusus Gubernur Lemhanas untuk memperhatikan aspirasi dari teman-teman daerah tadi dan juga kepentingan kita bersama. Itu internal. Yang kedua mengenai topik adalah kita menemukan 3 kata kunci, yaitu pertama, pemilu adalah satu sistem yang menentukan jalannya masa depan arah bangsa ini kemana. Oleh karena itu pemilu ini penting. Salah satu dasar dan fundamental pemilu adalah proses yang kita sebut dengan demokrasi. Nah, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan demokrasi yang diperjuangkan pada saat reformasi itu kita raih, maka penyelenggara pemilu berpindah dari pemerintah di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi lembaga tersendiri. Maka pemilu mempunyai 3 elemen penting. Pertama adalah KPU Bawaslu sebagai penyelenggara. Yang kedua, partai politik dan personal independen yang sebagai kontestan. Dan yang ketiga yang maha penting adalah rakyat sebagai yang memiliki kedaulatan untuk menentukan haknya, memilih siapa di antara semua yang terbaik. Oleh karena itu, IKAL dalam diskusi ini mengatakan bahwa demokrasi saat ini masih belum seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, IKAL dalam diskusi forum internal ini menggarisbawahi bahwa kita tugas yang penting dan terutama adalah dimanapun kita berada sebagai pengurus IKAL,
selalu menjadi pionir membawa kedamaian. Sebagai katalisator keutuhan bangsa, dan yang kedua, redam semuanya yang akan menjadi ledakan-ledakan sekecil apapun, dan tidak akan pernah IKAL ini menjadi kayu bakar, apalagi ikut menari di gendang yang tidak dipentingkan oleh negara. Saya kira itu keputusan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada semua panelis yang luar biasa.